Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya bagi kreator YouTube ya, khususnya bagi yang udah dimonetisasi ataupun yang belum dimonetisasi. Jadi ada peraturan baru mulai 30 ya, tanggal 30 November bulan besok itu. Itu video, musik, entah opening atau apa, itu kata-kata yang tidak sopan itu bisa mengurangi, kalau udah monetisasi bisa mengurangi rezeki ya, mengurangi pendapatan dari sistem iklannya. Karena itu untuk menjaga agar YouTube itu lebih baik, menurut saya begitu, menjaga akun YouTube itu untuk supaya bisa lebih baik lagi. Itu gimana itu cara penyampaiannya, seperti itu. Contohnya misalnya ada bapak-bapak punya anak, terus dipinjem anaknya sukanya nonton YouTube. Kalau nonton YouTube itu kan hampir rata-rata ya, semua orang pasti nonton YouTube, tapi tidak semua. Rata-rata ya anak pinjem HP orang tuanya ketika nonton YouTube. Itu kan pastinya kan orang tuanya takut kalau nonton film misalnya dagelan atau apa ya, yang mengandung kata-kata yang tidak diinginkan, itu kan pastinya orang tuanya kan tidak mau. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi lebih berhati-hati mulai dari sekarang, meskipun pemula ataupun yang udah monetisasi, lebih berhati-hati. Gimana nasibnya ya, nasibnya kalau dagelan atau pengajian yang nggak sopan seperti itu, nasibnya ya penghasilannya bisa berkurang, bisa jadi, bahkan bisa jadi itu YouTube-nya down. Itu kalau isi videonya mengandung unsur kekerasan ataupun kata-kata yang merugikan orang lain, buat konten sesusah enaknya sendiri hingga tidak peduli orang lain. Kan tiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nasibnya ya bisa jadi YouTube-nya itu akan sulit direkomendasikan, bisa jadi seperti itu. Jadi lebih berhati-hati. Kita itu misalnya mau buat konten, lebih berhati-hati lagi. Sekarang peraturannya semakin rumit ya. Harus, kalau jadi kreator YouTube harus lebih berhati-hati lagi, lebih belajar, lebih tahu diri untuk menjaga supaya YouTube itu bisa bermanfaat untuk semua masyarakat. Misalnya seperti itu. Contohnya dagelan-dagelan, misalnya pengajian yang kata-katanya yang tidak masuk akal, itu kan banyak kata-kata kekerasan, menimbulkan ejek-ejekan. Itu kan kalau misalnya Anda punya anak, terus pinjem HP Anda, buka YouTube, terus YouTube itu nonton tidak sengaja, nontonnya omongnya nggak masuk akal, kan bisa jadi meniru, misalnya seperti itu. Jadi lebih baik berhati-hati sebelum ada masalah yang tidak diinginkan. Karena kata-kata kekerasan ataupun tidak sopan di YouTube bisa jadi, sepertinya bisa jadi dismonetisasi karena berlebihan. Bisa jadi seperti itu, karena peraturan YouTube itu ingin orang berkreasi di YouTube, itu ingin banyak orang berkreasi di YouTube itu
buat konten semua orang bisa saja, tapi kalau bisa itu untuk mencerminkan ke semua orang bakatnya agar lebih baik lagi, seperti itu. Mencerminkan ya, mencerminkan buat semua orang bakatnya yang tidak merugikan orang lain, misalnya seperti itu. Jadi lebih berhati-hati dalam hal berkreator sekarang ya. Contohnya dagelan lucu saiki ora kudu saru, misalnya seperti itu. Dagelan lucu ora kudu saru. Jelas saiki piye, pengajian ora saru, ora lucu, sepi, kan seperti itu. Misalnya pemikirannya kan orang beda-beda, tapi kemampuan orang juga beda-beda. Tapi saya kurasa seperti itu. Rata-rata anak pinjam HP bapak bisa jadi nonton YouTube-nya itu yang dibiasakan tonton sama bapaknya, ya otomatis kan bisa jadi anaknya juga ikut menonton. Terus ada kata-kata, tapi kata-kata yang tidak sesuai yang diinginkan sama bapaknya malah terjadi, bisa jadi seperti itu. Untuk menjaga YouTube agar lebih baik untuk semua orang, itu tidak semudah orang yang diinginkan. Kalau memikirkan viral saja ngawur, ngonten ngawur iki wis ngonten ngawur sak penake dhewe, ora mikir kelebihane orang lain, bermanfaat orang lain. Dan seperti itu contohnya. Kalau berkonten YouTube seperti itu, mementingkan diri sendiri tapi tidak mementingkan dampaknya orang lain ya. Kalau bisa itu buat konten yang bermanfaat untuk orang lain agar lebih baik lagi, seperti itu. Jadi berhati-hati dalam berkreator zaman sekarang, tidak semudah orang yang mau bayangkan. Meskipun belum dimonetisasi, kalau bisa juga seperti itu. Kalau bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ya cukup sekian. Terima kasih. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.